Saya selaku saat ini mungkin datang juga selaku Verja Agustia Dharma, yang artinya Dharma inilah Dharma Bakti tiada henti. Kepada siapapun saya akan berbakti, tentunya juga menjadi inspirasi, menjadi semangat baru untuk orang lain adalah menjadi ibadah untuk saya. Selamat malam sahabat The Jurnal Indonesia. Malam ini kita kembali di segmen podcast The Jurnal Indonesia, Poji Inspirasi Kreasi Lokal, Poji Inglol bersama Bro Verza. Halo, Ya. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu berkunjung di studio The Jurnal Indonesia. Alhamdulillah, tempatnya sangat luar biasa dan diundang sama orang yang luar biasa. Tidak juga. Ya, sama-sama orang luar biasa juga lah. Siap. Tamu kita malam ini. Oke, saya panggil saja Bro Verza dengan beberapa selingan selewitan kayak tagline wah. Ya. Ya, Bro. Biar lebih bersahabat. Oke. Ya. Kayak di sekitar Mujasera itu banyak spanduk Bro Verza itu. Oh iya, alhamdulillah. Ah. Bukan dari saya. Oh gitu. Dari bro-bro saya semua yang ada di sana. Siap. Gitu. Oke, langsung aja. Siap. Bro, apa kegiatan aktivitas sekarang, Mas Verza? Aktivitas masih di wirausaha tetap jalan, terus juga sekarang alhamdulillah sudah berdomisili di Bontang, Siap. membantu tepatnya lebih kepada berbakti kepada ibu. Oke. Saat ini ya menemani beliau beraktivitas, memberikan masukan, menjadi teman sharing, menjadi anak. Ya, tetap usaha tetap jalan untuk keluarga. Sementara sih kegiatan itu dan juga ada beberapa organisasi yang lagi dijalankan. Siap. Gitu. Oke. Dengan ya saya harus bilang di beberapa bulan belakang ini kan kayaknya Bro ini lagi baliho di mana-mana ini. Oh gitu. Sebagai ketua DPC bisa diluluskan kalau salah. Banteng Muda Indonesia Kota Bontang. Betul sekali. Siap. Ya, ini adalah sebuah amanah sebenarnya. Oke. Tidak lepas juga dari peran orang tua karena memang saat ini ibu saya tercatat sebagai kader dari PDI Perjuangan Oke. yang menggantikan almarhum bapak, Siap. melanjutkan perjuangannya almarhum, Oke. dan saya bertugas sebagai orang yang membackup atau mengawal ibu dalam pemerintahan, mungkin eksternal lah, tepatnya di luar dari Siap. kepemerintahan. Kita mengawal bagaimana visi misi dari Ibu dan Pak Basri ini bisa berjalan dengan baik, yang juga menjadi amanah dari almarhum yang sekarang ini yang kita emban lah. Siap. Untuk dipraktekkan. Berarti sesuai poin pertama tadi ya Bro, pada intinya mengabdi sama orang tua itu Berbakti. tidak semua orang bisa melakukan itu juga. Biasa kan ya sorry lagi sampean kan juga pernah di provinsi, maksudnya sudah settle lah secara pribadi, Ya. tapi masih meluangkan waktu mengawal ibu lah. Ya, kalau saya sih pribadi mau ditempatkan di mana saja, berpolitik, praktis juga oke. Dan saat ini mungkin saya lagi digariskan oleh Allah untuk berbakti ke ke orang tua saya. Siap. Semata wayang saat ini kan. Siap. Dan anggapan saya sih tidak terlalu jauh beda. Ketika saya berada di lingkup politik di provinsi, saya juga untuk bermanfaat buat masyarakat. Dan artinya juga saya di sini kan berbakti kepada ibu itu juga untuk manfaatnya untuk masyarakat juga. Memberi advice, memberi masukan pada ibu lah. Spiritnya keren sih, pemirsa di Jurnal Indonesia. Seorang Verza Agustia Dharma. Oke. Bro Verza, selain politik tadi usaha, saya dalam sedikit kembalinya Bro Verza kayaknya ke panggung politik di Bontang lah, bisa dikatakan begitu, dan memilih hijrah mungkin Partai Baru Merah, PDIP Perjuangan. Bagaimana menurut Anda kan PDIP ke depan? PDIP berpuluh-puluh tahun menjadi partai oposisi.
yang saya pikir dan saya perhitungkan secara sistem maupun secara keorganisasian, PDIP adalah partai yang sangat siap. Partai saat ini adalah partai yang sudah dalam sektor leading, artinya menjadi juga partai saat ini adalah partai pemimpin, partai penguasa yang menurut saya memang patut PDIP dapatkan di tahun ini, dan kedepannya pun saya masih meyakini bahwa PDIP menjadi partai yang semakin kuat dan semakin bisa memimpin masyarakat Indonesia. Dan saya ini berasal dari sebelumnya warna kuning. Saya 11 tahun berada di sana. Dari umur 21 tahun saya berada di sana, dan sekarang saya berpindah. Dalam arti berpindah ini merubah ideologi saya tentang keorganisasian berpartai saya dan beramanah saya. Tapi menurut saya memang saat ini saya mengakui bahwa di pengalaman saya sebelumnya, bukan saya menjelekkan, tapi memang menurut pengalaman saya pribadi dan pandangan saya pribadi, bahwa partai ini partai yang paling siap. Artinya secara sistem kepartaian dan organisasi mereka dan militansinya sangat kuat. Oke. Itu. Dan akhirnya saya berlabuhlah di partai ini. Partai pemenang pemilu di 2019. Betul. Yap. Yang kansnya ya seperti kita lihat juga memang secara survei trennya masih di atas. Betul. Berarti ke depan juga selain kita bicara sedikit juga Orsap kayaknya bro ya. Bener. Banteng Muda Indonesia. Betul. Organisasi pemudanya PDI Perjuangan. Nah, apa program yang kita akan rintis ini sejak kita ambil? Saya di Orsap ini, Banteng Muda Indonesia, memang akan berkolaborasi dengan DPC PDI. Memang perintahnya adalah, instruksinya saya langsung kepada provinsi. Sifatnya ke DPC PDI adalah koordinasi. Artinya ada DPC BMI, ada DPC PDI. Kan ada beberapa daerah sama, lebih besar DPC BMI-nya. Mungkin saya tidak mau menceritakan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih bergerak, tetapi saya lebih kepada bahwa ini salah satu, yang satu-satunya adalah Banteng. Yang kita besarkan adalah Banteng di sini. Dalam arti kita program kerjanya ke depan adalah merekrut begitu banyaknya kader yang ingin masuk ke partai ini melalui BMI, dan mungkin kita mempunyai warna yang berbeda dari teman-teman punya panggung politik yang ada di partai di Kota Bontang. Terus terang, dan juga kami lebih dekat dengan program kami dengan rakyat, lebih menyentuh secara sosial maupun juga secara pendekatan. Kami lebih menginginkan untuk dekat bersama rakyat. Siap. Ya, dengan politik PDIP dikenal Marhains. Yes. Rintisan Insinyur Soekarno. Siap. Baik. Anak muda di PDIP ya. Iya. Jadi sebagai warna baru sih, ya bisa saya memandang pribadi ya, menjadi itu ya Pak. Perwakilan pemuda saya lihat di PDIP sekarang. Bukan saya menyampingkan pemuda-pemuda yang sudah ada duluan di sana. Lebih tepatnya kita ini bukan hanya seorang perwakilan pemuda sih, tapi lebih kepada memang cara bagaimana memaknai sebuah perjuangan dengan cara yang berbeda. Artinya mau pemuda maupun pernah muda, ya semua kita rangkul. Cuman saya punya gaya yang berbeda aja. Gitu. Oke. Bro Firza, ada yang mungkin ku tahu lama. Kita sempat kayaknya atlet, bisa dikatakan atlet ini. Di slalom. Slalom. Kalau bahasa luarnya gimkana. Bahasa luarnya gimana? Yang memang olahraga sekarang udah masuk PON ini. Udah masuk. Cabornya di IMI juga. Cabornya di IMI. Masih bermain dengan adrenalin dan. Alhamdulillah setelah tidak menjabat. Saya dapat tawaran dari beberapa tim. Termasuk ada juga salah satu tim pabrikan, tapi nggak bisa saya buka. Dan saya saat ini membela salah satu tim di Samarinda. Terus kemarin terakhir kami main sebelum pandemi. 2019 di Bantaeng. Alhamdulillah kemarin saya juara umum. Juara umum 3 kali berturut-turut. Rally slalom. Mutar. Hadiah utamanya apartemen kemarin, alhamdulillah dapat apartemen di Makassar.
rezeki anak Iya soleh. ya? Iya. Berarti bergengsi juga tuh. Hadiahnya apartemen, Pak. Iya, waktu itu HUT bantaing kan dari Oh. bupati, akhirnya Kamar ya. ya dapat hadiah utama lah karena Siap. juara 1 berturut-turut 3 kali. Itu iya, hadiah iya. utama, jadi kita yang dapat. Iya. Alhamdulillah masih nasional, masih lancar. Sekarang mungkin tinggal nunggu setelah pandemi lanjut Iya. lagi jadwal nasionalnya. Cuma mungkin di Bontang nggak kurang animo begitu ya bro? Ya dulu pernah kita buat. Nah, Saya pernah dulu membuat pelatihan slalom itu sebanyak 30 orang. Alhamdulillah dalam 1 minggu saya sudah bisa menjaring beberapa pembalap. Tentunya yang di Kota Bontang ada beberapa nama seperti Haji Cula. Iya. Terus ada waktu itu ada Rijal, ada Seturusdin, dan ada beberapa lagi Dendi dan lain-lainnya Iya. yang masuk di dalam waktu itu masuk di dalam pencarian bakat untuk meneruskan slalom di Kota Bontang. Dan alhamdulillah mereka juga sudah sempat main di kancah nasional. Iya. Saya yang pertama kali bawa mereka. Cuman memang secara daerah slalom bukannya kurang diminati, tapi memang kan kalau slalom ini kan butuh skill dan Iya. support yang tinggi. Khususnya dari mobilnya sendiri harus disupport. itu kalau face to face yang film yang sesi Tokyo Drift ya Mas? Ya, drift itu Iya. berbeda dengan slalom. Oh. Tapi slalom itu dasarnya untuk drift. Oke. Dasarnya drift, dasarnya balap mobil, semua itu slalom. Tapi kalau F1 itu go-kart dasarnya. Siap. Kalau slalom itu Saya dapat semua pengetahuan baru ini karena Iya. saya nggak pernah sama sekali bawa mobil aja belum. apa-apa yang bisa beli mobil aja. Siap. Salah. Oke. Itu banyak divisinya berarti Mas Warda. Kalau slalom itu kan olahraga ketangkasan, Oke. kecepatan, kejelian. Tentunya itu sebenarnya sebagai dasar sih, dasar dari seluruh balap mobil, mau rally, mau off-road, mau apapun semua dasarnya di slalom. Karena tentunya slalom itu kan yang dilihat kecepatannya, ketelitiannya, ketangkasannya. Kalau dia F1 beda, kalau F1 itu dia dasarnya go-kart, gitu. Berarti bukan mana yang lebih cepat, mana yang menang, tapi skillnya. Kalau di Cara slalom, dia. kalau di slalom itu penilaiannya dari waktu. Hmm, Tapi kalau drift itu adalah penilaian juri, itu yang Oke. berbeda. siap. Gitu. Tapi kalau balap mobil, kenapa saya bisa katakan slalom sebagai dasar? Karena memang slalom itu kan dia memutari kun. Artinya kalau di dalam balap mobil yang lain seperti touring, seperti rally, dia itu kan sebagaimana cepat masuk dalam tikungan, tapi cepat juga keluar dari tikungan. Nah itu dasarnya ada di slalom. Makanya saya berani bilang bahwa slalom itu dasar dari semua balap mobil. Dia kayak ya mungkin sederhananya yang saya pahami ngepot. Ya, kan? dia ngepot itu juga bukan sembarang ngepot sebenarnya. Oke. Karena kenapa dia bisa ngepot? Karena kita mau ngambil kecepatan waktunya. Supaya bagaimana orang itu ketika speed berputar, bangnya. ya berputar 180 derajat harus cepat, ya mau nggak mau mobil harus emang diputar kan, dicepetin. Siap. Itu Tapi enggak sembarang juga bisa. nggak sembarang juga, bukan langsung ngepot langsung bisa. Nggak. Oke. Gitu. Kalau kita dalami kayaknya. Ya kalau udah pernah ngerasa Jadi- sekali sih ketagihan pasti, ketagihan. Iya. Ya, gitu. Saya sih udah dari 2009 di nasional, udah balap nasional. Itu. Oke. Tadi sempat kita bilang di awal Bro Firza merintis usaha baru apa itu? Kalau boleh tahu nih. Ya usaha masih di F&B masih, Ah, food and bar, terus juga oke. khususnya di kuliner, di coffee shop juga masih ada, di barber shop juga ada, di industri juga ada, terus di Ke arah Banyak lah. perikanan kayaknya ada ya. perikanan alhamdulillah ada juga. Iya. Punya kapal nelayan juga, terus juga bengkel mobil juga ada. Terus bahkan KTP saya nelayan sekarang. Bukan anggota DPR provinsi lagi, KTP saya nelayan sekarang pekerjaannya. Gitu. Ya ada sekitar 9 bisnis lah yang lagi saya kelola. Oke. Iya. Itu. Jadi sebenarnya yang saya baca ini, misalnya anekdot kan seorang Bro Firza ini
di panggung politik aji mumpung kah atau memang passion kita? Tapi di satu sisi minat kita ternyata di usaha lebih banyak. Ya, kalau saya jawab sih sebenarnya saya ini berangkat dari wirausaha. Oke. Bahkan saya dari SMA pun saya sudah berdagang. Dulu saya penjual baju. Oh gitu. Penjual baju saya dulu, jualan baju dari tangan ke tangan, kadang pulang sekolah buka dagangan di mobil. Sampai punya toko dulu di Samarinda di Jalan Pirus, sampai punya cabang 4 toko saya dulu. Distro, okay. Surfing dan lain-lain. Bahkan teman saya ada seperjuangan tuh, Firly tuh. Dia pengusaha kanguru sekarang, travel kanguru. Oh iya. Yang biasa stempel travelnya kalau di Bandar Balikpapan. Ya, itu teman saya tuh. Teman saya seperjuangan tuh dari nol. Siap. Ya, sekarang beliau juga alhamdulillah sukses. Sukses sekali malah dari saya. Alhamdulillah. Dulu juga sama-sama jual baju, karena naik motor ambil barang sama-sama gitu kan. Tahun 2004 kita udah mulai Teman SMA di Samarinda ya, Mas Bar? Ya, teman bergaul. Kalau angkatan di atas saya, tapi teman bergaul di kalangan baju waktu itu. Sekarang udah alhamdulillah sama-sama berbisnis lagi. Bahkan di kelautan juga sama-sama sekarang. Gitu. Jadi kalau sebenarnya dibilang aji mumpung di dalam politik juga bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Karena kalau mau melihat sejarah kehidupan dari keluarga saya, memang dari kakek saya, dari bapak juga mantan anggota DPR 2 periode, dari ibu juga mantan ketua DPR di provinsi. Jadi ada terah dari bapak ada, dari ibu pun ada. Dan terbukti saat ini bapak pernah menjabat, almarhum pernah menjabat wali kota, dan saat ini ibu menjabat wakil wali kota. Nah, jadi memang kalau di politik kami di keluarga itu seperti pengabdian saja. Artinya kami tetap berbisnis, berwirausaha untuk mencari penghidupan, tapi di politik kami ya lebih kepada pengabdian kepada masyarakat, mencari akhirat juga lah. Luar biasa, karena nggak semua juga orang bisa sampai di titik itu. Alhamdulillah. Nah, maaf sebelumnya ini Bro Pers, saya tanya agak sensitif. Sepeninggalan almarhum Bapak Adi Dharma, apakah ada sebuah beban atau tanggung jawab sebagai menjaga perjuangan beliau? Alhamdulillah sih sejauh ini saya tidak merasa ada beban, karena tentunya Allah sudah menggariskan ketika ayah saya pergi, berarti saya sudah dianggap mampu sebagai kepala rumah tangga saat ini, memimpin keluarga besar saya, terus dianggap mampu untuk mendampingi ibu saya, dan dianggap mampu untuk memberikan rasa kenyamanan kepada keluarga saya, adik saya maupun ponakan dan maupun cucunya bapak lah. Saya sampai saat ini sih bukan beban, tapi ini ada proses perjalanan hidup yang saya alami. Menjadi amanah. Tapi bisa dibilang usia kita masih muda, saya mungkin lebih tua daripada kita. Ya, muda ini bukan berarti muka dangdut ya. Emang benar muda. Karena memang waktu saya jadi DPR. Tiga berapa, Mas? Sekarang 34. 34. Saya tua 2 tahun aja paling. Setahun. Sangkatan berarti. Oke. Berarti ya kita juga tadi bersaudara 2 aja ya. Dua, kita laki-laki sendiri ya. Pasti, dan pertama wajar. Iya. Mau enggak mau, ya siap. Alhamdulillah, mungkin karena saya sudah terbiasa dengan pengalaman, karena waktu saya DPR kan umur 25 tahun juga. Siap. Termuda waktu itu. Jadi sudah biasa menerima hal-hal itu, biasa melihat bapak kan. Sewaktu menjadi seorang pemimpin seperti apa menghadapi masyarakat, seperti apa menyelesaikan masalah. Nah, alhamdulillah buat saya sekarang bukan beban. Itu, tapi amanah ini. Siap. Tapi ada mungkin pesan-pesan sendiri untuk perkembangan Bontang yang bisa dikawal ibu tadi, istilah kita mengawal ibu, dari pesan almarhum sendiri sebenarnya, mungkin sebuah planning atau sebuah bukan juga wasiat sebagai ikhtiarnya lah. Bagaimana, Bro? Semasa Bapak selesai menjabat di periode pertama di tahun 2016, Bapak selesai, kami pun bahagia, dalam arti bahagia bahwa Bapak bisa menyelesaikan amanahnya dengan selamat. Artinya tidak ada masalah sedikit pun, di keluarga pun kami juga sudah merasa cukuplah pengabdian Bapak waktu itu. Bapak sempat katakan ke saya bahwa saya rasa Abang, siapa itu panggil saya Abang kan,
saya rasa Bang Papa udah cukup. Artinya 30 tahun saya menjadi PNS, Benar. 5 tahun saya menjadi wali kota. Pengabdian saya terhadap negara dan terhadap orang banyak, saya rasa sudah cukup. Saatnya saya ingin berkonsentrasi ke keluarga saya, ingin berkumpul bersama anak, menantu dan cucu saya. Benar. Waktu untuk kembali ke Ya, keluarga. waktu itu tahun 2016. Ketika itu setelah Bapak tidak menjabat, berjalan 2 atau 3 tahun, mohon maaf, banyak orang yang datang ke Bapak. Artinya masyarakat Kota Bontang yang kebetulan ke Samarinda tuh mampir ke rumah Bapak bercerita bahwa sekarang begini Pak, sekarang begini. Bapak, kita inginkan Bapak kembali lagi, waktu zaman Bapak masih enak, kami begini. Akhirnya mohon maaf, bukan saya membandingkan, tetapi memang apa yang saya ceritakan tuh apa adanya waktu itu yang dihadapi Bapak. Bapak waktu itu belum berpikir untuk maju kembali, hanya berpikir bagaimana caranya Bontang ini kita doakan supaya lebih baik lagi. Sembari berjalan waktu, tuntutan itu semakin banyak. Dan bahkan sampai mendesak, bukan lagi tuntutan. Akhirnya Bapak cerita sama saya, sepertinya banyak hal yang ingin diceritakan ke saya oleh masyarakat. Tetapi saya sepertinya sudah cukup mengabdi, dia bilang waktu itu. Bahkan saya tanya sama Bapak, Pak, Bapak tidak punya keinginan lagi untuk memimpin Kota Bontang. Ya bahkan dia bilang, saya rasa cukup lah. Kan masih banyak orang-orang yang berpotensi di Kota Bontang yang bisa memimpin Kota Bontang. Sembari waktu berjalan, lamaran, singkat cerita lamaran tiba. Lamaran dari Pak Basri untuk maju berdua untuk menjadi wali Kota Bontang lagi. Dan banyak juga dukungan dari masyarakat yang datang, yang hadir ke Bapak, sehingga waktu itu saya ditanya sama Bapak sebelum beliau definitif untuk maju. Dia katakan bahwa, Bang, saya ini rasa sudah cukup sebenarnya. Tapi menurut Abang bagaimana? Saya bilang sama Bapak, kan Bapak juga sebagai orang tua saya yang selalu mengajarkan kepada saya, kita ini menjadi manusia yang harus bermanfaat bagi orang banyak. Ketika punya ilmu, harus punya ilmu yang bisa dibagi kepada orang banyak. Yang ketika kita punya kesehatan, punya pikiran, harus sumbangsinya adalah yang menjadi manfaat untuk orang banyak. Artinya kalau saya rasa sih Pak, melihat Bapak saat ini, Bapak masih sehat, Bapak masih bisa berpikir secara normal, secara baik, bahkan Bapak punya inovasi-inovasi yang bisa berkembang untuk masyarakat. Kalau saya rasa Bapak silakan kalau masih merasa mampu. Artinya ilmu yang sebaik-baiknya adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak, dan hidup kita yang sebaik-baiknya adalah hidup yang bermanfaat bagi orang banyak. Ada ditulis di Al-Quran, cuma saya lupa aja. Ya, selain itu, di saat itu aja yang waktu itu saya katakan ke Bapak, dan akhirnya Bapak di situ mengatakan kalau memang itu alasannya, ya kita kan harus mencari akhirat. Saya bilang apapun yang kita lakukan bukan hanya sebatas dunia. Akhirnya Bapak katakan oke, coba saya berbicara sama Ibu. Nah waktu itu dia berbicara, bagaimana singkat cerita dia menerima lah tawaran itu. Bahkan berapa hari sebelum penetapan KPU mungkin? Bukan, bahkan 1 tahun sebelum pencalonan. Oh gitu. Ya, 17 Agustus tahun 2019. Waktu itu saya ingat sekali kejadiannya, Bapak itu mau pergi ke Kota Bontang untuk menghadiri upacara 17 Agustus. Undangan sebagai mantan wali kota waktu itu. Nah setelah dari upacara itu, disitulah Bapak dilamar oleh Pak Basri Rasa, sekarang yang jadi wali kota Bontang. Bapak sempat telepon saya lagi. Saya bilang, Pak, kalau nawaitunya ada benar, bismillah kita jalankan. Dalam arti kita bukan cari harta, kita bukan cari finansial, bukan cari materi, tetapi kita cari akhirat, saya bilang. Karena Bapak merasa cukup 5 tahun sebagai 30 tahun mengabdi sebagai PNS dan 5 tahun menjadi wali kota. Apa yang kita cari? Anak semua sudah kerja, cucu semua bertumbuh dengan baik, keluarga pun sudah harmonis. Apa yang mau saya cari, dia bilang waktu itu kepada saya. Cuma satu, Pak. Papa kalau tidak bisa memberi kebahagiaan ke orang lain, tapi jangan membuat kesedihan kepada orang lain. Artinya selama kita bisa bermanfaat, silakan lakukan, saya bilang. Waktu itu diterima lamarannya Pak Basri itu tanggal 17 Agustus tahun 2019. Nah disitulah beliau maju kembali menjadi wali kota. Tapi ya Allah berkata lain, yang akhirnya Bapak pun pergi dan digantikan sekarang oleh Pak Basri dan Ibu Najira selaku wali kota dan wakil wali kota. Itu waktu itu tujuan dari awal kenapa Bapak harus kembali maju. Dan mungkin ada sedikit penyampaian bahwa
banyak sekali potensi kota Bontang. Yang salah satunya adalah menjadi kota penopang ibu kota negara Republik Indonesia. Ya, IKN nanti. IKN nanti. Artinya kota ini adalah kota industri, kota ini adalah kota yang akan sejahtera, kota ini adalah kota investasi yang dimana masyarakatnya harus dari saat ini sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaing dengan daerah-daerah lain dan bersaing dengan orang-orang yang bakal masuk ke Kalimantan Timur. Itu poinnya. Tantangannya juga itu pasti. Ya. Yang tidak terasa mungkin beberapa tahun ke depan ini, bro. Sebagai putra lokal Kalimantan, kita harus punya peran sebenarnya. Jangan menonton. Dari pasti sekarang. Itu poinnya. Dari sekarang. Benar. Itu. Yang saya belum masih penasaran, sorry. Dalam program yang sempat mungkin menjadi nyawatunya tadi, cerita Bro Firza almarhum, apakah ada yang memang akan dilanjutkan oleh Ibu? Yang jelas dari 16 program prioritas yang dibuat oleh Pak Adi Dharma bersama Pak Basri sebelum dilimpahkan menjadi Pak Basri dan Ibu Najira, 16 program itu alhamdulillah banyak bertukar pikiran sama saya waktu itu. Salah satunya adalah wifi gratis dan banyak beberapa hal yang sering kita komunikasikan dari sisi pendidikan, pariwisata maupun kesejahteraan. Dari beberapa singkat cerita dari poin-poin tersebut bahwa prinsipnya pemerintah ini tidak bisa memberi uang kepada masyarakat tapi akan mengurangi beban masyarakat dalam kehidupan. Artinya salah satu contoh visi misi yang digagas oleh beliau adalah wifi gratis. Wifi gratis ini kan kalau dilihat sebatas hanya apa sih gitu kan? Kayaknya berat juga tapi dengan kos besar mungkin. Ya, artinya begini, ketika beliau menggagaskan wifi gratis ini kan dia berpikir dari wifi gratis saja, katakan di saat pandemi begini, semua orang harus menggunakan jaringan internet untuk bekerja, untuk pendidikan dan lain-lain, maupun secara bisnis wirausaha pun semua sekarang online. Dia mengatakan bahwa satu orang saja kalau pengeluarannya untuk membeli kuota dengan harga 300.000, 200 sampai 300.000 per bulan dikali 4 anggota keluarga dalam satu rumah, artinya ada uang 1.200.000 yang keluar dari keluarga tersebut dikali 1 tahun. Nah di sini kalau pemerintah bisa mencanangkan program ini dan bisa mempraktikkan program ini, artinya ada 1.200.000 dikali 1 tahun yang bisa dikurangi dari tiap keluarga. Itu hitungan per 4 kepala yang menggunakan kuota internet. Nah dari ini saja harapannya adalah mengurangi beban dari masyarakat, yang artinya pemerintah tidak bisa memberi uang langsung kepada masyarakat karena ada aturannya. Tetapi dia memberikan fasilitas sehingga fasilitas ini bisa diberikan ke masyarakat lalu bisa mengurangi beban kehidupan dari masyarakat. Prinsipnya apa? Ya satu tadi Pak, kesejahteraan. Yang didorong Bapak bukan pembangunan, bukan infrastruktur, bukan juga hal-hal yang mega plan, tetapi yang diinginkan Bapak adalah kesejahteraan masyarakat yang harus terjamin. Dengan itu dulu. Niat di awal tadi cerita di Samarinda yang mau ke 17 Agustus bermanfaat bagi orang lain kembali. Siap. Itu yang penting. Dan mewakilkan pilihan bisa menjadi perjalanan spiritual juga, mewakilkan dirinya Bro Firza ini ke masyarakat lagi. Ya, ini kan banyak pertanyaan juga jujur di kalangan masyarakat sampai bahkan bisa menjadi isu yang berkembang. Dikatakan bahwa saya masuk kembali ke panggung politik, berkiprah di organisasi, di Orsat untuk mencari panggung politik ke depan. Saya katakan di sini, selagi-lagi saya tekankan bahwa saya ini hanya ingin berbakti kepada ibu saya. Artinya dengan cara inilah saya bisa mengawal ibu saya untuk melanjutkan perjuangan ayahanda saya. Untuk melanjutkan segala yang menjadi keinginan untuk masyarakat Kota Bontang. Dan
poinnya adalah ketika saya melakukan ini semua, niat saya adalah berbakti kepada ibu saya, niat saya adalah bermanfaat bagi orang banyak. Ketika di depan nanti ada momentum yang menguntungkan saya ataupun momentum politik ataupun panggung, saya tidak pernah pikirkan itu karena itu semua berasal dari Allah. Artinya saya anggap itu bonus dari Allah atas perbuatan saya saat ini. Dan saya tidak pernah menargetkan diri saya harus maju sebagai ini, saya harus maju. Tidak. Intinya saya ikutin apa kata ayahanda saya, selalu berbuat baik pada orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Kalaupun ada rezeki di depan, itu adalah bonus dari Allah atas apa yang kita perbuat saat ini. Begitu, bro. Sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Iya. Banyak yang bertanya sih, banyak. Tapi kan banyak juga orang yang tidak mengerti dengan apa yang saya konsepkan dengan diri saya kan. Gitu. Kalau misalnya saya tanya begini, Profesor. Suatu saat di Bontang juga perlu atau bahkan di Kaltim regenerasi kepemimpinan kepala daerah. Kita bentuk pemimpin-pemimpin muda. Ya termasuk saudara-saudara. Ya, amin. Ya. Artinya banyak bahkan geliatnya, getarannya tuh apa istilahnya sekarang, vibes di kayak di kota-kota di jauh udah umur berapa sudah ya. Banyak teman-teman saya pun sudah banyak yang jadi kepala daerah saat ini, banyak. Memang saya sih tidak pernah berpikir bahwa saya selalu berpikir di kota Bontang ini bahkan banyak pemuda-pemuda yang lebih potensi dari saya. Banyak sekali. Dengan cara ber-BMI saya ini, dengan cara saya berbanting ini, saya mewadahi mereka. Artinya saya memberikan ruang kepada mereka. Ayo, bangun. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini yang potensi aku siapkan. Ini yang potensi. Saya berani jamin di Banteng Muda Indonesia Kota Bontang itu 90% anak-anak yang tidak pernah terafiliasi dengan partai. Artinya apa? Saya mengkader orang-orang ini adalah memang pure karena saya melihat potensi mereka. Artinya saya tidak perlu siapa backgroundnya, apa kerjaannya. Saya lihat dia berpotensi, saya tarik masuk menjadi Banteng Muda Indonesia Kota Bontang. Saya melihat bahwa jiwa-jiwa mereka di sana ada jiwa-jiwa pemimpin juga. Dan saya nggak pernah bilang bahwa saya harus ke depan, saya menjadi pemimpin. Tidak. Semua orang punya mimpi. Saya pun punya mimpi, dalam hati saya punya mimpi. Tapi banyak pemuda Kota Bontang ini yang betul-betul lahir dan besar di Kota Bontang. Bahkan mereka pun punya cara berpikir maupun cara kepribadian yang lebih dari kita. Nah, inilah wadah kami. Inilah rumah kami, Banteng Muda Indonesia. Di sini saya akan tempatkan orang-orang itu. Siap. Gitu. Berarti maju bersama ternyata ya. Relate sih dengan saya sedikit membaca, pernah belajar lah makna-makna simbolik baliho kalian tersebar kemarin itu. Biasa kan 3 ayo ketua sekretaris benar. Ini ada berapa dulu? Ya. Ada yang tadi mungkin yang kita bilang orang-orang itu tadi yang bisa potensi. Ada sekitar 30-an orang terbaik. Kalau di pengurusan organisasi kami sangat teramping. Di DPC hanya 23, di PAC itu 11, di ranting kami 5. Jadi sangat teramping untuk sebuah pengurusan. Seperti DPC PDI pun ramping. Berarti ya sedikit ini sih mewarnai sebenarnya memang. Menjadi warna baru. Harus. BMI ini ya. Harus. Di tengah vakumnya beberapa organisasi pemuda. Sedikit misalnya saya tanya KNPI, bagaimana pandangan kita? KNPI sih harapan pribadi saya terhadap organisasi KNPI yang berada di Kota Bontang. Kita nggak usah bicara secara luas nasional ya, di Bontang saja. Saya menginginkan bahwa ada atmosfer baru, semangat baru yang mungkin adalah semangat persatuan. Saya menginginkan KNPI ini seperti di zaman-zaman dulu. Dulu kalau udah jadi ketua KNPI itu udah orang paling keren di kotanya. Iya kan? Itu loh. Representatif pemuda keren lah. Ya, di kota. Artinya di sanalah ruang-ruang orang-orang calon pemimpin yang berkiprah. Nah, kedepannya harapan saya untuk teman-teman yang ingin berkiprah di KNPI, jadilah pemersatu bangsa, bukan pemecah bangsa. Artinya tinggalkan itu kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tidak usah bermain di dalam organisasi kita ini semua ini satu.
Artinya tujuan kita ke depan bukan hanya kita mencari kiprah di organisasi, tapi ini adalah media sebagai kita menjadi seorang pemimpin bermanfaat bagi masyarakat nanti ke depan. Oke. Jadi KNPI harus dibangun nih. Gitu. Nah, sayang potensinya pemuda di Bontang Luar biasa dibanding kota-kota lain jujur. ya. Ya terus dan sangat heterogen. Iya. Baik, mungkin kalau misal saya tanya soal karir sendiri yang ini kita masuk di awal tahun kan, walaupun dengan kondisi pandemi ini, Prof. Reza, musibah ini 2 tahunan. Nah, resolusi pribadi kita di 2021. Resolusi pribadi saya tentunya kita semua kan ingin sehat walafiat. Pasti Ya, saya sih bermunajat semoga di kepemimpinannya Pak Basri dan Ibu ini bisa, saya bukan mengatakan kemarin tidak baik, bahwa sekarang baik, semua baik, tetapi bisa memberikan warna berbeda, memberikan semangat berbeda sehingga masyarakat ini bisa menerima kemaslahatannya dengan baik melalui tangan-tangan pemimpin kita. Ya. Artinya harapan besar saya, kenapa saya lebih condong kepada pemerintahan, harapan saya karena memang apa yang menjadi harapan kami di keluarga itu sama seperti harapan kami kepada masyarakat. Okay. Karena kenapa saya berkatakan itu, karena ada kami mempunyai rasa bahwa orang tua kami, ayahanda kami, andalan kami di keluarga, andalan kami di masyarakat, andalan kami di politik, segalanya meninggal di dalam perjuangan ini. Okay. Artinya itulah yang menjadi harapan kita di sekeluarga, bukan hanya saya, tapi sekeluarga, adik saya maupun istri saya dan ibu saya, bahwa semoga Pak Basri dan Ibu Najira ini bisa memberikan kemaslahatan, kesejahteraan untuk masyarakat. Itu. Kalau itu sudah lunas, saya anggap ibu saya berhasil dalam mengabdi kepada suaminya. Siap. Itu. Siap. Harapannya itu. 3 tahun yang 3 tahun yang sangat singkat. Lancar semua. Ya. Baik, Bro Firza, nggak terasa waktu juga ini. Ini pertanyaan yang klise tapi senang saya tanyakan kepada semua guys. Ya. Kayaknya Ikam nih yang ke-20-an kayak guys, syukurlah berjalan aja ini podcast. Semoga sampai ribuan ya tamunya. Amin lah. Jamin sukses terus. Bukan hanya subscriber ya. Iya, shock breaker. Tapi aku sedikit bakal main ke medsos kah? Kenapa? Bakal main ke medsos kah dengan BEMI ini? BEMI saat ini masih bergerak di 2 medsos saja sih. Okay. Di Instagram dan di Facebook. Tetapi kontennya memang tercreate dengan baik. Okay. Bisa dilihat lah dari video dan foto-fotonya. Siap. Bisa saling sharing nanti lah sama tim-timnya. Siap. Ditunggu. Yap. Tes dulunya sorry saya kacamata ini karena saya habis sakit. Kalau saya sih menyarankan cahaya terang ini. Kalau saya menyarankan harus begini terus tampilannya. Walah. Nanti supaya buta, Pak. Enggak, supaya punya karakter. Oke. Iya kan? Sebenarnya enggak ada karakter sama sekali sama ini kan. Kalau berubah terus aja style. Iya. Kalau pakai kacamata gini kan, ada karakter lah ya kan. Oke. Tadi sedikit saya mau tanya juga sebelum pertanyaan terakhir. Sebetulnya ada Ikam bisa rekom nih orang-orang yang mungkin saya kurang kenal, tapi dia punya orang keren untuk undang di podcast. Dari misalnya bubuan di BMI itu. Di BMI, kalau di BMI sih keren-keren semua. Yang perempuan ada. Wah, yang perempuan bukan keren nih, cakep. Iya. Banyak. Nanti kulihat lah listnya. Oke. Nah, sambil bagaimana cara orang masuk di BMI, Bro Fer? Misalnya ada anak-anak baru nih di generasi yang lihat ini. Datang ke sekretariat kami di kayaknya dekat Langlang. Oke, depan. Di situ kami namakan Rumah Rakyat Banteng Muda. Oke. Nah, di sana kami siapkan formulir. Oke. Kalaupun tidak mendaftar pun tidak ada masalah buat kami. Benar. Prinsipnya silaturahmi yang utama. Oke. Bahkan tidak di BMI pun yang berkumpul bukan hanya orang BMI, dari luar partai dan dimanapun semua kumpul di sana.
Kami sudah main gaplek soalnya kalau malam di situ kan. Kalau mau daftar datang aja, nanti kita kasih formulir, bisa bergabung sebagai anggota BMI. Mindsetnya rumah rakyat ya, rumah muda rakyat. Rumah rakyat Banting Muda. Siap. Ya, di Langlang. Oke. Di sana. Langsung saja di Langlang tadi, kayaknya dekat depannya warkop apa itu yang Iya bisa. benar. Dekat lampu merah. Siap. Karena kan kami warna merah, jadi harus dekat lampu merah. Kayaknya benar-benar merah ini. Iya. Saya tadi mencoba mengetes merah Anda juga sih. Itu, ya. Itu Pak Wali, Pak Basri sekarang pakai mobil tuh sampai platnya juga warna merah. Ya kan memang plat merah, Pak. Oh iya. Tapi dia nggak bisa cat hijau. Lagi viral dong ya. Lagi viral dong hijau. Oke. Apa nih, mau closing statement atau Closing gimana? statement, Bro Verza. Karena gini konsepnya kan Inglo tadi, nama podcast ini inspirasi kreasi lokal kan. Kita mengulik beberapa figur atau tokoh muda dari lokal Bontang, Kaltim, dan Kalimantan untuk bisa berbagi inspirasi di netizen YouTube. Baik, Bro Verza Agustia Dharma, silakan ini frame-nya, Bro. Closing statement dari. Ya, kita ini diciptakan menjadi manusia, artinya manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Kenapa kita tidak bisa membantu orang lain? Bahkan kita lahir ditolong oleh orang. Siapa yang menolong? Dokter, bidan, dan lain-lain. Kita hidup pun ditolong oleh orang lain. Siapa yang menolong? Orang tua dan lain-lain. Sampai kita meninggal pun ditolong oleh orang lain yang memandikan kita, yang mengafani kita, sampai menguburkan kita. Artinya tidak ada alasan semasa kita hidup kita tidak memberikan pertolongan pada orang lain. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, jangan pernah takut kita miskin, karena kita terlahir dari zat-zat yang kaya. Artinya kita diberikan akal sehat, diberikan kesempurnaan, tidak ada kata untuk kecewa dan tidak ada kata untuk putus asa. Terus berusaha, terus bergerak. Dan sekali lagi saya selaku saat ini mungkin datang juga selaku Verja Agustia Dharma, yang artinya Dharma inilah Dharma Bakti tiada henti. Kepada siapapun saya akan berbakti, tentunya juga menjadi inspirasi, menjadi semangat baru untuk orang lain adalah menjadi ibadah untuk saya. Terus bergerak teman-teman, lakukan yang terbaik, jangan pernah putus asa, bahwa kita ketahui memaknai hidup itu adalah suatu cita-cita kita. Bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang bermaslahat untuk umat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bro Verza. Thank you. Salam sehat selalu. Sama-sama. Akhirnya saya ketemu orang yang lagi hits, Bekara Balionya banyak dia. Kebetulan masangnya lagi banyak. Iya. Dan saya salut dengan memulai ada satu poin besar saya tangkap dari kamu, sederhana saja, yaitu pengabdian, mengabdi kepada orang tua, mengabdi kepada sekitar dan masyarakat keluarga. Siap. Sukses terus mengabdi, Bro. Semoga menjalankan dan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan mendapat amal lah. Amin. Bagi ya sedikit spiritual ya. Kalau saya selalu begitu. Mau sampai di mana di dunia kan? Ya. Artinya kita lakukan saja biar Allah yang menilai kan? Siap. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast The Jur Indonesia berikutnya. Selamat malam, sehat selalu. Ada jargonnya sendiri mungkin di BEMINA? Ada. Apa itu? Assalamualaikum. Oke. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Merdeka. Merdeka. Siap. Jurnal, sukses selalu.